Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa afdalu salawatihi wa atammu taslimatihi ala hadha an-nabiyyil karim alladhi qad adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fatarakana ala nahjatin luha kanahariha la yazighu anha illa halik wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian akidah kita. Hari ini adalah majlis ke-18 atau halaqah ke-18 yang bertema Allah dalam sistem pengairan bumi. Kita dalam pertemuan ke-17 kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal. Mihada. Allah persiapkan segala fasilitasnya, dan kemarin sudah kita sebutkan paling tidak yang sudah terdeteksi ada 8 fasilitas besar yang Allah persiapkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah air. Maka dalam pertemuan ini kita akan lihat bagaimana cermat dan indahnya persiapan air yang Allah sediakan buat kita. Bukan sekedar air ada di muka bumi ini, tapi Allah ciptakan, Allah desain bagaimana sistem pengairan ini dengan sangat indah, cermat, dan menunjukkan bahwa sang zat yang menyiapkan adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maha hebat, maha alim, maha hakim, maha khabir, yang tahu akan kebutuhan kita dan tahu apa yang akan membuat kita bahaya. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang akan kita renungkan adalah surah 39 ayat 21. Surah 39 ayat 21. Surah Az-Zumar ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Subhanallah. Ayat-ayat alam, kemudian Allah tegaskan selalu inna fi dzalika la ayatin, inna fi dzalika ladzikra wa fil ardi ayatun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul kita harus mendalami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah melalui alam semesta. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan Allah, minas samai, dari langit, ma'an, air. Fasalakahu yanabi'a fil ardi, kemudian Allah mengalirkannya dalam sumber-sumber air yang ada di muka bumi. Summa yukhriju bihi, berkat air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mukhtalifan alwanuhu, yang warnanya bermacam-macam, buahnya bermacam-macam, rasanya bermacam-macam. Kemudian inna fi dzalika, di akhirnya Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatin, inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Ma'asyiral muslimin, kalau sekedar menyiapkan air mungkin tidak terlalu indah, tapi mari kita lihat bagaimana indahnya Allah mempersiapkan air ini.
Dalam ilmu modern, dalam ilmu sains yang ajarkan kepada anak-anak kita, ternyata proses hujan ini bukan air yang datang dari mana saja, bukan air yang datang tiba-tiba. Tapi air hujan berasal dari awan. Dan awan berasal dari penguapan air laut. Ya, maka kalau kita belajar ilmu IPA di sekolah, anak-anak kita belajar itu begitu. Ya, makanya sebenarnya sedikit saja lagi ketika dikenalkan bahwa air hujan berasal dari awan, awan menguap dari laut. Cuma harus disebutkan siapa yang menguapkan itu, siapa yang membuat proses itu. Kalau sampai air laut menguap dengan sendirinya, kemudian awan menjadi hujan dengan sendirinya, maka tidak ada bedanya dengan ateis, orang-orang sekuler yang tidak menggabungkan agama di dalam pelajarannya. Maka kita guru-guru agama berkewajiban mengatakan ketika hujan terjadi, ada awan. Awan dari mana? Dari uap air laut. Dari mana uap air laut? Air laut menguap. Kenapa? Karena ada pencahayaan matahari yang tepat. Subhanallah. Sehingga air laut menguap. Dan ingat, air laut menguap tanpa zat asinnya. Subhanallah. Pernahkah kita mencicipi air hujan? Kita minum air hujan, kita ambil di ember air hujan, kemudian dipasak, kemudian kita minum. Apakah terasa asinnya? Tidak terasa. Sehingga ketika kita belum belajar ini, kita mengira air yang hujan itu bukan dari laut. Ternyata air hujan itu secara ilmiah ditemukan. Air hujan adalah air laut yang diuapkan. Cuma subhanallah, bagaimana Allah membuat sistem ini. Kalau kita perlu menyaring air laut, misalnya di Saudi itu di hotel-hotel disiapkan air laut, diambil pakai tank-tank seperti apa namanya di kitab tank untuk bensin itu, di sana itu disaring sendiri, biayanya mahal, maka air itu dijual belikan untuk di hotel, untuk di rumah. Nah, dalam sistem hujan ini Allah menyaring sendiri tanpa harus disuling, tanpa harus disaring. Dengan sistem penguapan, garamnya tidak ikut naik menjadi uap dan kemudian tercurahkan menjadi hujan. Kemudian bukan selesai sampai di situ saja. Kemudian menariknya penguapan ini, kan air laut menguap, terus naik ke atas. Menariknya, kata para ahli, ini uap kalau terus naik ke atas, nggak akan terjadi hujan. Uap itu terus, yang menguap terus kemana-mana, tidak jelas. Maka tidak akan pernah terjadi hujan. Makanya, kenaikan uap air laut ini subhanallah oleh Allah didesain naik setinggi rata-rata di atas ketinggian gunung. Ya, untuk apa di atas ketinggian gunung? Agar pergerakan awan yang akan menjadi hujan ketika ditebak angin ini tidak terhambat oleh gunung. Maka si penguapan itu naik ke atas, di atas permukaan gunung sedikit, kemudian baru digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh anginnya sesuai dengan keinginannya di mana akan terjadi hujan. Subhanallah. Jadi yang pertama, air laut disaring tidak ada asinnya, diuapkan. Yang kedua, penguapannya bukan sembarangan. Allah uapkan, Allah naikkan uapnya itu terus sampai pada titik tertentu. Karena kalau terus ke atas maka tidak akan terjadi hujan, tapi hanya sampai di atas permukaan rata-rata gunung sehingga awan ini di atas permukaan gunung sehingga dia bisa bergerak bebas. Subhanallah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa getarannya betapa betul Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan semua ini untuk kita. Surah 56 ayat 68 sampai 70. Surah 56 ayat 68 sampai 70. Apa Allah firmankan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Coba perhatikan air yang kau minum. Perhatikan air yang kau minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Seakan Allah yang mengatakan, coba kalau awan itu terus naik ke atas, apakah kamu bisa menghentikan awan itu agar berhenti dan menjadi hujan? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Itu satu. Yang kedua, lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Ya. Falaula tashkurun. Ya. Seandainya Allah mau, ya, mohon maaf, surah Al-Waqi'ah ayat 70.
Perhatikan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Ayat 70-nya. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Perhatikan. Jadi, kalau penguapan itu tidak disaring oleh sistem yang Allah buat, maka air yang hujan itu akan turun asin. Dan bayangkan tumbuh-tumbuhan, sayuran yang kita tanam dihujani dengan air asin. Kira-kira apa yang akan terjadi? Subhanallah. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Oleh sebab itu Allah mengatakan, falaula tashkurun. Kenapa enggak kalian kok bersyukur kepada Allah? Air yang dikasih oleh Allah kepada kalian itu tidak asin. Subhanallah. Itu satu. Lalu bagaimana prosesnya bisa berhenti dan tidak terus naik ke atas? Sampai di atas permukaan gunung, Allah mengutus angin untuk mengantarkan awan itu kemana Allah menginginkan terjadi hujan. Setelah sampai pada titik di mana akan diturunkan hujan, Allah menjadikan cuaca semakin dingin 18 km permukaan bumi agar air tidak terus naik. Oh, jadi ini subhanallah. Allah menjadikan cuaca itu kalau sudah di atas 18 km dari permukaan bumi, kira-kira 12 milan, ya, 18 km di atas permukaan bumi, maka cuaca itu semakin dingin. Nah, ini mungkin bukan malah semakin panas. Kalau di asumsi kita kayaknya semakin dekat dengan matahari semakin panas. Tidak. Ke sana semakin dingin. Sehingga karena cuaca semakin dingin, maka si uap air itu tidak terus naik. Itu satu. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, renungkan surah 7 ayat 57. Surah 7 ayat 57. Surah 7 ayat 57, surah Al-A'raf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Dan dialah yang mengutus angin. Subhanallah, sudah naik ke atas. Nikmat yang perlu kita ingat, bagaimana awan itu ditiup angin. Coba kalau tidak ditiup angin, daerah kita tidak akan kebagian hujan. Dan anginnya sesuai keinginan Allah. Kemudian, hatta idza aqallat sahaban, ketika angin ini membawa awan, sikolan yang mendung besar-besar, suknahu li baladin mayyitin, kami giring, kami hantarkan ke tempat yang kering yang perlu hujan. Fa anzalna bihil ma'a, maka kami turunkan hujan, fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Subhanallah. Uap air yang lembut dan tidak terlihat itu, dalam penelitian sains ini, terlihat kemudian naik ke atas. Lalu Allah mengutus angin yang membawa partikel-partikel asap, tanah, dan partikel-partikel yang bisa menyatukan uap-uap air yang lembut itu. Sehingga uap air itu, jadi Allah mengutus angin dan ada partikel-partikel tanah. Ya. Kemudian akhirnya si uap air ini mengelilingi partikel-partikel itu diikat. Sampai jadilah awan-awan besar. Subhanallah. Setelah jadi awan-awan besar yang kita saksikan, semakin membuat tidak bisa menjauhi karena sudah ada beratnya, sudah ada masanya, maka terjadilah hukum gravitasi bumi, maka kemudian awan itu tidak bisa naik lagi menjauh. Jadi di sisi lain semakin dingin, di sisi lain karena sudah ada masanya, maka semakin berat bebannya, maka dia tidak bisa naik lagi ke atas. Subhanallah, mari kita renungkan surah Ar-Rum, surah 30 ayat 48. Seorang nabi yang ummi 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang bagaimana sistematika turunnya hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba. Allah lah yang mengutus angin untuk menggerakkan awan itu. Fayabsutuhu fis sama, kemudian dihamparkan di atas di langit atau di atas. Kaifa yasha, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluhu kisafan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan awan itu bergumpal-gumpal. Subhanallah, karena kalau tidak Allah mengutus angin yang membawa partikel-partikel tanah dan partikel-partikel yang bisa menyatukan, mengikat uap itu, maka tidak akan terjadi hujan. Fatarol wadqa yakhruju min khilali, maka setelah itu kamu akan melihat hujan turun dari sela-sela awan yang besar itu. Subhanallah. Lalu bagaimana? Awan itu bisa dikirim ke berbagai benua.
berbagai penjuru bumi tanpa biaya. Ya, kalau tadi saya bilang kalau kita ngambil di laut, ini orang Sukabumi harus ngambil ke laut, disaring dari pelabuhan, berapa biayanya? Akan berapa kita makan biaya hidup setiap hari? Disuling, dikirim pakai mobil. Ya, padahal kebutuhan kita terhadap air itu hampir tidak terbatas, sulit membatasinya. Renungkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah 7 ayat 57. Yang tadi itu, surah Al-A'raf, surah 7 57. Wa huwal ladzi yursilir riyaha busyran baina yadayhi rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian kata Allah, kami akan menghidupkan yang mati, maka kamu jangan menganggap aneh yang mati hidup lagi. Allah menghidupkan bumi yang luas, jagat raya yang luas ini dengan sistem yang sangat mudah. Tidak melelahkan harus ngangkutin air, tidak melelahkan harus menyaring air laut, disaring zat asinnya, Allah sudah siapkan sistemnya. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sungguh itu menjadi peringatan bagi orang yang bisa berpikir. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikian kami akan menghidupkan orang-orang mati. La'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk menjadikan sistem pengairan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah sistem angin. Tadi kalau Allah yursilur riyah, Allah mengutus angin, bukan sekedar angin. Kata para ahli yang meneliti masalah angin ini, dari permukaan laut sampai 5 mil ke atas itu hanya ada angin biasa. Jadi dari sini sampai 5 mil, 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi 5 mil dari permukaan laut sampai 5 mil ke atas itu hanya ada angin biasa. Yang awan itu penguap uap air itu akan ditiup pelan-pelan. Pelan. Sampai 5 mil ke atas. Kira-kira 8 kilometeran kurang lebih. Kalau pakai kilometer ke atas. Di atas permukaan laut. Kemudian lapisan ke atas kedua atau tingkat kedua 5 mil sampai 8 mil. Jadi angin yang biasa itu ada di bawah permukaan laut sampai 5 sampai 8 itu ada angin yang kencang. Kecepatannya 200 mil per jam. Subhanallah. Jadi di posisi 3 mil dari mil ke 5 sampai mil ke 8 ya. 3 mil kurang lebih 5 kiloan lah. Atau di 12 kilometer ke atas. Itu ada angin kencang yang kencangnya 200 mil per jam atau kurang lebih 320 kilometer per jam. Ya, kata para ahli, andai di muka bumi itu kalau terjadi angin kencang itu kecepatannya nggak sampai 75 mil. Ini 200 mil. Jadi kalau angin lapisan atas ini di bawah sudah. Tidak akan ada tumbuh-tumbuhan, tidak akan manusia habis semua. Subhanallah, Allah telah menyusun angin kencang yang cepat itu adanya di mil ke-6, ke-7, dan ke-8. Subhanallah, bayangkan kalau tertukar. Bayangkan kalau bumi ini meletus tiba-tiba jadi begitu. Dan angin yang kencang itu di bawah bukan di atas. Ini menunjukkan angin yang lapisan kedua, lapisan pertama tidak tertukar. Menunjukkan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, 8 mil dari permukaan laut, tingkatan ketiga, 8 mil dari permukaan laut ke atas, 12 kilometeran ke atas, itu tidak ada angin. Ya. Jadi tidak ada angin. Itulah yang menyebabkan tadi awan itu kemudian prosesnya tidak naik terus ke atas, tidak juga habis ditebak angin keras, karena Allah telah menyiapkan lapisan-lapisan atau kecepatan angin sesuai dengan lapisannya, sesuai dengan kebutuhannya. Subhanallah, kata para ahli. Bayangkan kalau yang tidak ada angin ini ketukar dengan lapisan pertama. Yang lapisan pertama ini tidak ada angin dari permukaan laut sampai misalnya 5 km ke atas atau 5 mil ke atas. Tidak bisa napas kita. Padahal kita itu udara. Atau ketukar yang cepat di bawah. Atau yang cepat di tengah. Maka tidak akan pernah jadi hujan.
Subhanallah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh air hujan pun menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Aturan Allah yang menurunkan air hujan dengan proses penguapan. Uap kemudian diterbangkan oleh angin, diberhentikan di atas, dikumpulkan, ditebak oleh angin, dikirim ke tempat-tempat yang Allah inginkan. Kemudian terjadilah hujan. Yang pertama kemarin, hujannya itu kecil-kecil. Bayangkan kalau awan itu jatuh ngagubrak begitu, sebesar rumah ini, sebesar, banyak yang meninggal gara-gara hujan. Tapi Allah percikan, ya. Allah percikan dengan percikan-percikan kecil. Percikan-percikan yang kalau kita jalan itu tidak sakit. Coba kalau sebesar ember, kita repot, tidak bisa jalan. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Allah memproduk air hujan, Allah menyiapkan penyimpanannya. Maka Allah ada musim hujan, ada musim panas. Karena tumbuh-tumbuhan kalau musim hujan terus nggak bagus juga, musim panas terus nggak bagus juga. Maka ada musim hujan. Tapi kita butuh air, bukan hanya musim hujan. Musim panas pun kita butuh air. Lalu bagaimana Allah menyiapkannya? Perhatikan, renungkan surah 67 ayat 30. Renungkan surah 67 ayat 30, Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Ini penyimpanannya. Qul, katakan, ara'aytum, tidakkah kalian melihat, in asbaha ma'ukum, kalau air kalian itu ghauron, masuk ke dalam bumi, dhahiban, kata tafsir Al-Muntahab, ghauron artinya dhahiban fil ardi, pergi nancap terus ke bawah, tidak tahu sampai mana. Maka ketika kita butuh sumur, butuh air bersih, kita menggali ribuan meter tidak akan ada. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau begitu. Maka dalam kata para ahli bumi, peneliti mengatakan, di bawah bumi dipersiapkan lempengan batu seperti piringan-piringan begini untuk menampung air yang ketika musim hujan turun, ditampunglah di bawah ada lempengan batu. Maka ketika kita menggali 5 meter, 7 meter, 10 meter, 15 meter, adalah air yang bersih yang sudah disaring. Fungsinya satu itu penampungan. Yang kedua, air yang turun dari hujan atas kadang kotor, ya kan, campur dengan sampah, disaring oleh tanah, oleh bumi, disimpan dalam penyimpanan yang dalam lempengan batu itu. Subhanallah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Ini Nabi Muhammad nggak sekolah penelitian bumi, nggak sekolah penelitian geologi, nggak pernah menggali bumi ke bawah sampai tahu bahwa ada penyimpanan air di situ. Tapi Nabi Muhammad yang mengingatkan kita melalui wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ini betul-betul wahyu. Rasul mengatakan, kalau mau, kata Allah, air kalian Allah tancapkan ke dalam buka bumi dan kalian tidak akan menemukan air ketika kalian butuh air. Subhanallah. Selain ada sungai-sungai. Ketika hujan besar, kita punya sungai. Sungai di setiap tempat ada untuk penampungan air, kata para ulama. Itu laksana saluran otot dalam tubuh kita. Ada sungai. Sehingga kita tidak terendam. Maka ada dataran tinggi, dataran rendah. Di sini ada sungai. Saya ingin bertanya, siapa yang membuat sungai itu? Siapa yang bisa mengklaim bahwa dia menyiapkan sungai-sungai yang besar? Di Mesir ada sungai Nil. Kita ada sungai, banyak sekali sungai-sungai. Apakah kita yang menyiapkan sungai itu? Orang ateis akan mengatakan itu proses alam. Baik, silakan proses alam. Siapa yang membuat proses alam itu? Allah turunkan hujannya dengan proses yang sangat indah. Lapisan angin yang sangat cermat dan tepat dengan kebutuhan hujan. Setelah turun pun hujannya, Allah siapkan sungai sehingga mengalir ke sawah, mengalir ke sini, mengalir ke sana. Melalui sungai yang Allah siapkan. Yang tidak ada sungai diserap oleh bumi, disaring oleh bumi, disimpan dalam lempengan-lempengan batu. Kemudian ketika kita butuh, kita membuat sumur bor, kita menggali. Di bawah kaki kita terdapat air yang bersih yang sudah Allah siapkan dengan saringan yang alami. Bukan saringan alami. Kalau kita nyebutnya saringan ilahi, saringan robbani, saringan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perhatikan juga ketika terjadi kekeringan. Perhatikan ketika terjadi kekeringan, apa yang bisa dilakukan kita sebagai manusia? Apakah kita bisa membuat hujan buatan yang cukup?
Kalau manusia betul mengaku tidak ada Tuhan, silahkan ketika kekeringan, buatlah proses penguapan. Kalau dia mengatakan sombong bahwa saya tahu itu proses penguapan, buatlah proses penguapan sendiri. Buatlah proses penguapan sendiri. Dan tidak pernah bisa. Dari dulu sampai sekarang, tanya sejarah dunia ini terus bergantian berbagai generasi. Ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapa yang bisa mengabulkan orang yang sedang membutuhkan air? Lihat dalam surah An-Nahl, surah 27. Ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapa yang bisa menurunkan hujan sehingga orang berkumpul di lapangan, umat Islam berkumpul memohon kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Di bawah binatang-binatang yang sudah kehausan, anak-anak kecil yang menangis, kakek-kakek yang sudah sakit tua renta dibawa. Kemudian memohon kepada Allah, memohon kemurahan Allah, kemudian turunlah hujan. Dan dari dulu ketika istisqa rata-rata akan turun hujan. Ini menunjukkan proses hujan bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan sistem alam yang buta, apalagi dibuat oleh berhala, apalagi oleh dukun penyaring hujan, penurun hujan. Maka jangan sampai kita percaya kepada dukun penyaring hujan. Yang ada berdoa kepada Allah agar turun hujan. Berdoa kepada Allah agar tidak turun hujan misalnya. Tapi tidak boleh dikatakan orang itu menghalangi hujan. Itu adalah kemusyrikan. Karena tidak ada yang bisa menurunkan dan menghalangi hujan kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Proses alam, hukum alam, betul. Tapi hukum itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika zaman Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang yang sangat besar. Bahkan anaknya sendiri, anak Nabi Nuh tidak bisa terselamatkan walaupun naik gunung yang tinggi. Kemudian oleh Allah tetap ditenggelamkan. Di akhir, agar air itu berhenti, Allah mengatakan apa? Wa qila ya ardu bla'i. Subhanallah. Wahai tanah, telanlah air ini. Ya, kalau diserap. Jadi banjir ini bisa jadi karena tanah tidak menelan air. Ya. Kenapa tidak menelan air? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala, kirda ya ardu bla'i, telanlah, dia telan. Bisa ditelan terus ke bawah, bisa ditelan tertahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banjir, gempa bumi, semuanya itu sebenarnya adalah hukum Tuhan yang harus mengingatkan kita kepada Allah. Baik salah kita secara langsung, karena penebangan kayu-kayu yang berlebihan, pengaturan tata kota, tata rumah, tata ruang yang salah, sehingga menyebabkan air tidak menyerap, bumi tidak menyerap air, atau karena dosa-dosa lain yang secara tidak langsung Allah kemudian menghentikan bumi untuk menyerap air, maka terjadi badai, maka terjadi banjir. Ternyata dalam surah Hud, surah 11 ayat 44, bagaimana Allah menghentikan banjir Nabi Nuh. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah air, wa ya sama'u aqli'i, wahai angin berhentilah, berhenti proses penguapannya. Ditelan air yang sudah ada, selesai. Wa ghidal ma'u, dan airnya pun disurutkan. Wa qudiyal amr, dan selesai urusan. Wastawat alal judi, kapal Nabi Nuh kemudian berlabuh. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Hadirin kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara iman, betul-betul kita menyaksikan percikan air hujan. Melihat awan sebelum jadi air hujan. Melihat air setelah turun di hadapan kita. Setelah kita gali, menjadi keluar air itu dari keran setiap hari kita pakai minum, setiap hari kita pakai mandi, pakai wudu. Semua itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus mengingatkan kita. Afala tashkurun. Apakah kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari proses air yang bisa kita nikmati? Andai Allah mengutus angin yang keras, terlalu keras, maka tidak akan terjadi hujan. Allah menghentikan angin yang mengirimkan awan tadi itu, maka juga tidak pernah akan terjadi hujan. Semua keseimbangan, semua sistematika Allah ciptakan demikian cermat. Ini menunjukkan bahwa air hujan turun bukan dengan sendirinya. Air hujan turun bukan oleh dukun. Air hujan turun bukan oleh peramal. Air hujan turun bukan oleh berhala. Air turun hujan bukan tiba-tiba, tapi didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tadi proses penguapannya. Proses pengaturan anginnya, proses penyaringannya, proses penurunannya secara percikan-percikan. Setelah turun, disaring, diserap oleh bumi, dialirkan melalui sungai. Kemudian semua itu demi kemanfaatan kita manusia. Maka mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan lagi. Kita terus baca surah Al-Baqiyah yang mengatakan,
Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian setiap hari minum, air yang setiap hari kalian pakai mencuci, air yang setiap hari kalian pakai mandi? Apakah kalian menurunkan itu? Apakah kalian yang memproses penguapannya? Apakah kalian yang membuat anginnya menebarkan awan itu? Apakah kalian yang menabung di bawah tanah? Semua itu bukan kita yang melakukannya. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu jajan. Seandainya kami mau, maka kami akan jadikan air yang asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan renungan-renungan ini terus bisa menambah kekuatan dan keyakinan keimanan kita, sehingga sampai pada detik ini sudah banyak sekali perenungan, sehingga tidak ada lagi kata alasan untuk meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi goncangan, ketika terjadi ketidaknormalan sistem alam. Maka kita sebagai seorang muslim, mari kita kembali kepada yang membuat dan yang menggenggam sistem alam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi